Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa belajar dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya ngaji atau kajian kita pada kesempatan ini adalah kisah nyata seorang perempuan di bulan Rajab yang kami ambilkan dari kitab, yaitu kitab Durratun Nasikhin fil Wa'di wal Irsyadi kalangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khairidi dengan shahifah yaitu 41 dengan beberapa penjelasan yang menyangkut kisah nyata di bulan Rajab sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna mra'atan fi baitil muqaddasi kanat abidatan idza jaa syahru rajab taqra'u kulla yaumin qul huwallahu ahad isnatai asyrata marratan ta'dhiman lahu wa kanat tanza'u al-libasa al-atlasa wa talbasu saubal balasi famaradat fi rajab wa awsat ibnata bi ayat fanuha ma'a balasiha ma'a bilasiha wa kafanaha ibnuha fi syabin murtafi'in ria'an linnasi fara'aha fil manami faqalat ya bunayya lima lam ta'khud biwasiyati inni ghairu radiyatin anka fantabaha faz'an wa nabisha qabruha falam yajidha fi qabriha wa tujbaru wa baka bukaan syadidan fasami'a nidaan yaqulu ma alimta annaman addama syahrona rajaba la natrukuhu fil qabri faridan wahidan. Subhanallah. Diceritakan bahwa seorang perempuan di Baitul Maqdis atau Palestina, ada seorang perempuan yang ahli ibadah, ada seorang perempuan abidah, yaitu orang perempuan yang ahli ibadah. Orang perempuan yang ahli ibadah tersebut adalah kemudian apabila datang bulan Rajab, maka orang perempuan ahli ibadah itu di Baitul Maqdis, yaitu Palestina, ia membaca setiap harinya, yaitu membaca surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Membacanya setiap hari adalah 12 kali dalam rangka mengagungkan bulan Rajab. Jadi kalau dia setiap hari itu membaca 12 kali dalam rangka mengagungkan bulan Rajab. Kemudian pada bulan Rajab itu orang perempuan tersebut mencopot bajunya yang bajunya yang muat, dan ia memakai baju dan ia memakai orang perempuan tersebut mencopot baju yang muat dan memakai baju yang baru-baru, sobal balasi, itu baju yang baru-baru. Kemudian di saat bulan Rajab, orang perempuan tersebut kemudian yaitu sakit di bulan Rajab dan berwasiat kepada anaknya, anak laki-lakinya, hai anakku, jika aku meninggal dunia, maka aku supaya disemayamkan dengan baju yang baru ini, kemudian dikafani di dalam, kemudian
anaknya laki-laki tersebut kemudian mengkafaninya di saat mati di bulan Rajab. Ia mengkafaninya dengan baju yang, yaitu baju yang tinggi, dengan baju yang tinggi, yaitu baju yang bagus, tapi niatnya adalah untuk riya atau pamer kepada manusia. Jadi ibunya ini adalah orang yang ahli ibadah. Di bulan Rajab ia memakai baju yang baru dalam rangka untuk mengagungkan bulan Rajab. Karena bulan Rajab orang tersebut mengagungkan, memakai baju yang baik, baju yang baru, kemudian membaca surat Ikhlas yaitu 11 kali setiap harinya. Kemudian di saat ia meninggal dunia, kemudian baju yang bagus itu kemudian ia dipakaikan kepada ibunya dengan niat yaitu pamer kepada ibunya. Kemudian pamer kepada ibunya atau niat pamer kepada manusia, niat pamer kepada manusia. Kemudian suatu saat anaknya yang adalah memakai baju yang bagus itu dengan niat pamer kepada manusia. Kemudian suatu saat ia bertemu dalam mimpi. Di dalam mimpinya kemudian ibunya berkata kepada anak tersebut, "Hai anakku, kenapa kamu mengambil kenapa kamu tidak mengambil dengan masyarakat? Sesungguhnya saya atau ibumu yang tidak ridho atau tidak senang kepadamu. Kenapa kamu memakai baju kepadaku dengan baju dalam rangka untuk riya kepada manusia? Padahal baju-baju yang bagus yang saya pakai di bulan Rajab itu dalam rangka saya ini adalah rangka untuk mengagungkan di bulan Rajab." Kemudian di saat ia tidur kemudian ditemui oleh ibunya. Kemudian ibunya berkata, "Kenapa kamu lakukan baju yang bagus kamu pakai kepada saya, tapi tujuannya tidak karena untuk mengagungkan bulan Rajab, tapi tujuannya untuk pamer, untuk riya atau untuk pamer kepada manusia." Kemudian di saat ia tidur kemudian ia terbangun, fantaba faz'an, kemudian ia kaget, benar-benar kaget terbangun karena ia termasuk bermimpi dengan mimpi ketemu dengan ibunya. Kemudian ibunya berkata, "Saya tidak ridho, saya tidak senang dengan perilakumu, hai anakku." Kemudian ia benar-benar kaget atau terkejut dengan mimpinya. Kemudian ia bangun dengan keadaan terkejut. Kemudian setelah itu kemudian anaknya menduduk kuburan ibunya. Ketika diduduk kuburan ibunya, ternyata dia tidak menemukan kuburan ibunya. Dia tidak menemukan di kuburan itu ada ibunya, tetapi kuburan itu dalam keadaan kosong. Kemudian anaknya itu kemudian bingung. Di saat ia menduduk ibunya berjeripayanya, ia menduduk kuburan ibunya, tetapi ibunya tidak ada, ibunya kosong. Di si kuburan itu tidak ada ibunya, ternyata tidak ada ibunya. Kemudian anak tersebut kemudian bingung dan wabaka bukaan syadidan, dan benar-benar dia adalah nangis, benar-benar nangis karena merasa ia sangat berdosa kepada ibunya. Karena ia memakai baju yang bagus kepada ibunya dalam rangka niatnya pamer kepada manusia. Kemudian di saat itu ketika ia benar-benar nangis karena merasa berdosa kepada ibunya, maka kemudian ia mendengar yaitu panggilan malaikat dengan panggilan nidaan, fasami'a nidaan. Kemudian ia mendengar suatu panggilan, "Ama alimta anaman adoma syahrona rajaba la natrukuhu fil qabri faridan wahidan." Hai, apakah kamu tidak tahu bahwasanya orang yang mengagungkan bulanku yaitu bulan Rajab, maka ketika ia masuk di alam kubur, maka aku tidak meninggalkannya dalam keadaan sendirian, maka ia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kubur adalah orang yang tidak sendirian, orang yang tidak tidur sendirian di alam kubur. Tetapi karena ibumu adalah orang yang mengagungkan bulanku yaitu bulan Rajab, maka ibumu adalah orang yang kami muliakan. Ibumu adalah karena orang yang
mengagungkan bulanku yaitu bulan Rajab, maka aku tidak mau sendiri ibumu tidur di alam kubur, tapi jasadnya aku angkat, yaitu aku angkat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya, subhanallah, karena derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu ia adalah orang yang memuliakan di bulan Rajab. Maka para pemirsanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini ada beberapa yaitu kesimpulan atau hikmah atau ibrah teladan yang perlu kita ambil. Yang pertama adalah kita semua di bulan Rajab supaya bisa memuliakan bulan Rajab dengan beribadah, pakailah baju yang baik karena kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan memakai baju yang jelek-jelek, jangan pakai baju yang kesehariannya sudah compang-camping, sudah buruk, sudah jelek. Ketika kita semua di bulan Rajab ini, pakailah baju yang baik dalam rangka untuk memuliakan bulan Rajab. Kemudian yang kedua adalah bacalah surat Ikhlas 12 kali, seperti 12 kali sehari semalam dalam rangka untuk mengagungkan bulan Rajab. Bacalah surat Ikhlas 12 kali, maka ini adalah bagian dari mengagungkan bulan Rajab. Maka apabila kita semua mengagungkan bulan Rajab, maka kita pun semua diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti cerita seorang perempuan yang ahli ibadah dari Baitul Maqdis atau Palestina, karena dia adalah di bulan Rajab ia selalu membaca surat Ikhlas 12 kali surat Ikhlas. Kemudian di bulan Rajab ia selalu memakai baju yang bagus dalam rangka untuk ibadah menghormati bulan Rajab. Maka ketika ia masuk alam kubur, maka jasadnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jasadnya adalah jasad yang tidak sendirian, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk orang-orang yang memulakan bulan Rajab. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi muliakanlah bulan Rajab karena luar biasa besarnya. Bulan Rajab inilah adalah bulan sejarah, yaitu sejarah diwajibkannya sholat 5 waktu dari Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah dari malaikat Jibril dan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejarah yang sangat sakral, sejarah yang sangat penting, di mana sejarah ini jelas berlaku sampai hari kiamat, yaitu kewajiban kita untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, di mana perintah itu adalah di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sampai langit 1, adalah bepergian Isra Mi'raj dari langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah di bulan Rajab, bulan yang sangat mulia. Rajab, Sya'ban, Ramadan, luar biasa, bulan yang sangat luar biasa, bulan yang sangat mulia. Kita semua yang mengagungkan bulan Rajab, insya Allah kita semua diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita semua termasuk orang menjadi orang-orang yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari kisah seorang perempuan yang berasal dari Baitul Maqdis atau Palestina, ini bisa menjadi suri tauladan, pelajaran ibrah kepada kita semua yang sangat bermanfaat. Memuliakan bulan Rajab ada luar biasa manfaat dan pahalanya. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.